Selamat datang di Kisah Channel, tempat di mana cerita-cerita seru, kocak, dan penuh hikmah berkumpul jadi satu. Jangan lupa siapin camilan ya, karena kisah kita hari ini bakal bikin kamu ngakak sekaligus mikir. Pernah nggak sih kalian merasa cuma rebahan, tapi tiba-tiba ada rezeki yang nyamperin? Gimana ceritanya tuh? Nah, di kisah ini, Abu Nawas bakal kasih bukti kalau rezeki bisa datang dari arah yang nggak kita duga-duga. Mau tahu gimana? Yuk, lanjut. Pada suatu hari yang cerah di negeri dongeng sana, Baginda Raja lagi pengen nambah ilmu. Daripada ribet keluar istana, beliau langsung aja ngundang para ulama buat kumpul di dalam istana megahnya. Tentu saja, jagoan kita, Abu Nawas, nggak mau ketinggalan dong. Dengan gayanya yang santai tapi pinter, dia ikut hadir juga. Tujuan utama pertemuan ini adalah bahas bareng-bareng soal hukum agama. Jadi, Baginda tetap update ilmu, tapi nggak perlu jalan-jalan keluar. Satu persatu para ulama mulai unjuk gigi. Ulama fikih bahas soal halal haram. Ulama tauhid bahas tentang keesaan Allah dan kekuasaannya. Dan ulama lainnya ikut sharing ilmunya juga. Semua ulama udah ngomong panjang lebar, giliran Abu Nawas diminta berbicara. Tapi, bukannya panjang-panjang, Abu Nawas malah bilang, "Paduka, saya rasa semua sudah disampaikan para ulama tadi. Saya mau nambah apa lagi?" Baginda Raja pun mengiyakan. "Ya udah, sekarang sesi tanya jawab aja." Lalu Baginda nanya ke Abu Nawas, "Kalau menurutmu, gimana sih tentang rezeki?" Abu Nawas pun dengan santai menjawab, "Kita semua yakin rezeki itu datangnya dari Allah. Seperti firman-Nya, tidak ada satu makhluk melata pun di bumi kecuali Allah yang mengatur rezekinya." Dia lanjut, "Jadi tugas kita cukup bertawakal dengan sungguh-sungguh, jalani kewajiban kita, dan selebihnya serahin sama Allah. Kayak burung tuh, berangkat pagi dalam keadaan lapar, pulang sore udah kenyang." Tapi ternyata, pendapat Abu Nawas ini bikin para ulama yang lain agak gatel. Salah satu ulama nyeletuk, "Lah, kalau burungnya diem aja di kandang, mana bisa kenyang? Rezeki itu harus dicari bro, harus usaha." Yang lain pun ikut nimbrung, "Betul, rezeki nggak bakal jatuh dari langit kalau nggak ada usaha keras." Perdebatan kecil pun pecah. Abu Nawas tetap kekeh dengan pendapatnya, sedangkan para ulama ngotot dengan logika kerja keras mereka. Akhirnya, biar fair, Abu Nawas mengusulkan, "Gini aja deh, besok kita ketemu lagi di istana buat buktiin pendapat masing-masing." Semua setuju, dan mereka pun bubar dari istana. Abu Nawas pulang buat ngajar murid-muridnya, sedangkan para ulama sibuk cari ide buat bukti esok hari. Pas pulang, mereka lewat sebuah desa yang lagi panen kurma. Langsung deh, ide cemerlang muncul. Mereka bantuin warga panen, lalu dapat imbalan beberapa ikat kurma. Mereka seneng banget. Bukan cuma karena dapat kurma, tapi karena mereka punya bukti konkret buat ngehajar argumen Abu Nawas. Salah satu ulama bilang, "Besok kita bawa kurma ini ke istana, kita tunjukin ke Abu Nawas kalau rezeki itu kudu dicari." Besok paginya, para ulama udah pada gas ke istana, bawa kurma sebagai senjata rahasia. Sesampainya di sana, ternyata Abu Nawas udah nongkrong santuy bareng Baginda Raja. Baginda menyambut dengan ramah, "Ayo, ayo, duduk sini." Setelah duduk, para ulama langsung gaspol, "Ampun Paduka, ini bukti kami. Rezeki itu harus dicari. Kami kerja, kami dapat kurma. Sedangkan Abu Nawas kemarin diam di rumah. Mana mungkin dia dapat kurma?" Baginda Raja mengangguk setuju. "Benar juga Abu Nawas, kamu masih mau membantah?" Abu Nawas cuma senyum tipis. Dia ambil satu kurma, cicipin, lalu dengan tenang berkata, "Paduka, kemarin saya memang di rumah seharian ngajar murid-murid. Tapi hari ini, ketika kalian cerita soal kurma, saya tiba-tiba pengen makan kurma. Dan lihat, tanpa saya kerja, tanpa keluar rumah, Allah ngirimin rezeki lewat tangan teman-teman saya ini." Semua langsung ketawa ngakak. Baginda Raja sambil tepuk-tepuk paha sambil bilang, "Kamu emang cerdik, Abu Nawas.
Rezeki memang harus diikhtiarkan. Tapi jangan lupa, semua tetap bergantung pada ketentuan Allah. Kita jalani tugas kita sebaik mungkin dan percaya bahwa Allah sudah siapkan rezeki untuk kita, kadang dari jalan yang nggak disangka-sangka. Gimana? Seru banget kan kisah hari ini? Abu Nawas emang selalu punya cara unik buat kasih kita pelajaran hidup. Jangan lupa klik like, komen, dan subscribe Kisah Channel biar nggak ketinggalan cerita-cerita seru lainnya. Sampai jumpa di kisah berikutnya. Wassalam.